Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Saya Surya Muhammad Edun akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari tugas proyek simulasi kami. Oke. Yang pertama saya akan tunjukkan fungsi yang ada di frame 1 sampai 3. Oke, variabel kecepatan, batas, dan gerak ini merupakan deklarasi variabel untuk menjalankan simulasi pada radar yang akan memperlihatkan daerah-daerah yang terkena dampak gempa. Kemudian kecepatan sama dengan 0 dan gerak sama dengan 0 itu merupakan fungsi awal. Oh iya, sebelumnya yang kami buat inilah simulasi untuk jarak pusat gempa dari sebuah stasiun gempa beserta bagaimana untuk perhitungan skala Richter gempa tersebut dan kekuatan yang akan dilepaskan oleh gempa. Lanjut untuk frame 2 sendiri. Di sini fungsi yang kami buat yaitu if gerak lebih besar dari batas maka gerak sama dengan gerak tambah 5. Seperti yang kita lihat tadi bahwa gerak itu untuk menjalankan fungsi simulasinya yaitu sebuah lingkaran yang akan bekerja seperti radar yang akan menunjukkan beberapa tempat yang terkena dampak gempa dengan kecepatan radar tersebut yaitu 5. Kemudian untuk else gerak sama dengan 0, di sini gerak sama dengan 0 itu apabila pada saat radar bergerak mencapai batas, maka dia akan setelah mencapai batas kembali ke posisi awal yaitu 0 dan bergerak kembali sampai batas berulang-ulang seperti sebuah radar. Oke, untuk frame 3 sendiri di sini dia akan memanggil fungsi yang ada pada tombol simulasi lingkaran, itu ada di sini action. Oke, ini yang akan dipengaruhi frame 3. Kemudian go to and play 2 yaitu fungsi untuk menjalankan frame 2 atau dia akan memanggil fungsi yang ada di frame 2. Oke. Berikut ini merupakan perhitungan untuk menghitung jarak pusat gempa, di mana SIPI merupakan waktu pertama, waktu kedua dikali 60, menit pertama, menit kedua, dan detik pertama dan detik ketiga. Kemudian dibagi 60 dikurang 1 dikali 1000. Oke, untuk kurang 1 itu karena kita akan menghitung dari menit pertama. Kemudian setelah itu di sini tombol ini merupakan fungsi clear. Jadi apabila kita menekan tombol ini maka otomatis kotak-kotak yang ada pada gempa 1 misalnya jam, menit, detik itu akan kosong. Kemudian untuk menghitung intensitas gempa itu fungsi yang kami masukkan seperti ini. Saya menggunakan fungsi dari skala Mercalli. Itu pula fungsi untuk kekuatan yang dilepaskan seperti ini. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Ya, saya misalkan di sini gempa pertama terdapat pukul 2, menit 28 dan detik 25. Jam 2 gempa kedua misalkan terdapat jam 2 menit ke 30 dan detik ke 40. Hitung. Oke, jaraknya itu 1250 km dari stasiun gempa. Oke, untuk jarak ini akan digunakan untuk mensimulasikan pada saat simulasi nanti, yaitu jarak yang akan menjadi batas ketika radar nanti bergerak. Oke, intensitas gempa. Intensitas gempa sendiri ini ditentukan berdasarkan seberapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Misalkan di sini intensitas gempa yaitu 9, dia akan menghasilkan 6,7 skala Richter. Oke, 6,7 skala Richter. Untuk menghitung seberapa besar kekuatan yang dihasilkan oleh gempa dengan magnitudo sebesar 6,7 skala Richter, maka kita lihat hasilnya itu 21,45 Newton. Menurut skala Mercalli, gempa seperti ini biasanya dapat menyebabkan guncangan yang besar dan beberapa mengakibatkan kerusakan pada jalan, rumah, dan lain-lain. Kemudian untuk mensimulasikannya seperti ini, ya, dapat kita lihat pada saat simulasi ini dijalankan dia akan mengambil nilai dari tiap-tiap kolom hasil yang telah kita perhitungkan tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi batas itu merupakan hasil yang diambil dari setiap hasil perhitungan tadi. Jadi seperti ini saja hasil simulasi dari kami. Kemudian
yang ditunjukkan radar ini merupakan daerah-daerah yang akan terkena dampak dari gempa tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami dari kelompok 2.